Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ina dengan NIM B2406459, kelas 02D. Mata kuliah Pelayanan Promotif dan Preventif IMS. Dosen pengampu Ibu Bidan Andi Fatima Jamir SSIT SKM MKes. Universitas Mega Buana Palopo. Adapun pembahasan dan agenda yaitu edukasi upaya preventif dan promotif IMS dalam pranikah dan prakonsepsi. Adapun pengertian edukasi IMS yaitu edukasi IMS infeksi menular seksual promotif dan preventif pada tahap pranikah dan prakonsepsi, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku yang mendukung kesehatan reproduksi yang lebih baik. Edukasi ini penting untuk mencegah penularan IMS, mempersiapkan kehamilan yang sehat, dan meningkatkan kualitas hidup pasangan dan keturunannya. Adapun edukasi pranikah. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang IMS. Edukasi pranikah harus mencakup informasi tentang berbagai jenis IMS, cara penularan, gejala, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan. Yang kedua, promosi gaya hidup sehat. Edukasi pranikah harus mempromosikan perilaku seksual yang aman, seperti penggunaan kondom, menghindari hubungan seksual yang berisiko, dan menjaga kebersihan diri. Dan yang ketiga, pemeriksaan kesehatan pranikah. Edukasi harus mendorong pasangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah untuk mendeteksi dini IMS dan masalah kesehatan lain yang mungkin memengaruhi kehamilan. Adapun lanjutan yang keempat, pengenalan riwayat kesehatan, di mana pasangan harus saling mengenal riwayat kesehatan masing-masing, termasuk riwayat IMS, penyakit keturunan, dan alergi. Dan yang terakhir yaitu konseling pranikah, di mana konseling pranikah penting untuk membantu pasangan memahami risiko kesehatan, rencana kehamilan, dan mempersiapkan diri untuk pernikahan. Adapun edukasi prakonsepsi, di mana yang pertama meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan prakonsepsi. Edukasi ini harus menekankan bahwa kesehatan prakonsepsi penting meskipun kehamilan tidak direncanakan. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan prakonsepsi. Pemeriksaan kesehatan prakonsepsi penting untuk mengevaluasi status kesehatan ibu sebelum hamil, mengidentifikasi risiko kehamilan, dan memastikan kehamilan yang sehat. Yang ketiga, gizi prakonsepsi, di mana edukasi harus menekankan pentingnya asupan gizi yang cukup selama masa prakonsepsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang keempat, pencegahan infeksi. Edukasi harus memberikan informasi tentang pencegahan infeksi, seperti infeksi saluran, kemih, infeksi bakteri, dan infeksi virus yang dapat mempengaruhi kehamilan. Dan yang terakhir yaitu pengobatan infeksi. Jika ditemukan infeksi, edukasi harus memberikan informasi tentang pengobatan dan perawatan yang tepat. Adapun sasaran edukasi, yang pertama yaitu calon pengantin, di mana edukasi pranikah harus ditargetkan pada calon pengantin untuk meningkatkan kesadaran dari pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, pasangan.
Edukasi prakonsepsi harus ditargetkan pada pasangan yang merencanakan kehamilan termasuk ibu dan ayah. Yang ketiga, wanita usia subur. Edukasi prakonsepsi juga harus ditargetkan pada wanita usia subur yang mungkin belum merencanakan kehamilannya. Adapun metode edukasi. Yang pertama, konseling, di mana konseling individu atau kelompok untuk memberikan informasi dan dukungan. Yang kedua, pendidikan kesehatan, workshop, lokakarya, dan presentasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran. Yang ketiga, media komunikasi, di mana penggunaan media sosial, poster, selebaran, dan materi edukasi lainnya untuk menyebarkan informasi. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi antar pihak, di mana kolaborasi antara petugas kesehatan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk menjangkau lebih banyak orang. Baik, itulah tadi edukasi dari upaya promotif dan preventif IMS pranikah dan prakonsepsi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.